keluarga Juragan Winarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah dari Saujana Story. Wow, kisah-kisah dari Bang Jana ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke desa Sukolilo. Motor melintas. Dikendarai lelaki yang mengenakan helm proyek versi tipis. Desa Sukolilo masih begitu sepi. Suara pengeras masjid masih terdengar sebelum para penduduk memulai hari. Embun sudah mulai turun membasahi tanah dan jalanan yang sudah dilapisi aspal hitam. Terang mulai terlihat dari ufuk timur, membuyarkan gelap hingga pudar bagai jelaga. Satu persatu pintu rumah terbuka, disusul oleh langkah-langkah dari para penghuninya untuk memulai hari ini. Sukolilo yang tadinya sepi perlahan berangsur ramai. Jalanan dilintasi warga yang bersepeda dan berjalan kaki. Denyut kehidupan desa sudah berdetak, menyambut hari yang baru untuk terus bisa bertahan hidup. Lekwadi mengendarai sepeda dan menyusuri jalanan Sukolilo untuk memantau proses perawatan tembakau yang akan dipanen sebulan ke depan. Tempat itu terlihat begitu hijau, dengan daun-daun lebar yang tumbuh di atas tanah sejauh mata memandang. Tukang sayur bersepeda ontel tak ketinggalan meramaikan jalanan yang kini sudah tak lagi rusak dan becek. Tempat itu kini penuh dengan mobilitas. Tiang-tiang listrik berdiri kokoh di tepi jalan dengan kabel-kabel hitam yang membentang. Semua serasa berubah drastis setelah pergantian rezim yang dahulu begitu terpusat pada area ibu kota. Lelaki tua itu bertegur sapa dengan mereka yang sedang menyemprotkan cairan anti hama. Lelaki tua itu kini tak lagi menjadi sopir, meski sesekali masih melakukan pekerjaan lamanya jika dalam kondisi tertentu. Tempatnya bekerja tak lagi seperti dulu. Pabrik yang dulunya hanya berpagar sederhana kini sudah bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih besar dengan karyawan yang jauh lebih banyak. Apa yang dahulu ia dan Juragan Winarno lakukan berbuah hasil, bahkan lebih dari apa yang bisa ia bayangkan. Sepeda-sepeda ontel, motor-motor 2 tak melintas nanti pabrik tembakau Sukolilo kini tak hanya diisi oleh warga desa. Sudah banyak karyawan baru yang berasal dari luar, bahkan beberapa ada yang berasal dari kecamatan lain. Keadaan desa sudah jauh berkembang semenjak Juragan Winarno membunuh dan mempersembahkan Rustam pada sesuatu yang ia puja demi kejayaan dan kekayaan. Sebuah warisan yang mencakup dengan semua kegelapan di dalamnya. Lelaki yang menjadi juragan di desa itu kini terlihat seperti tuan tanah yang menguasai desa. Bahkan ia bisa memerintah kepala desa yang seharusnya menjadi orang yang dimandatkan dan diberi kuasa. Kemajuan di desa dianggap tak lepas dari jasa Juragan Winarno
di mana semua orang kini bisa bekerja dan makan dengan sangat layak. Hanya berselang kurang dari 10 tahun, desa yang seluruhnya gelap kala malam bertransformasi menjadi tempat yang begitu nyaman dengan segala problematika yang tak boleh dipertanyakan. Anggit mengangkat berkarung-karung tembakau untuk diantarkan ke industri-industri rumahan di kecamatan lain. Tidak ketinggalan, kotak-kotak berisi kretek siap edar yang akan diantarkan ke warung-warung dan pasar. Meski perusahaan besar berskala nasional sudah berdiri kokoh di kota lain, namun kretek Sukolilo masih mampu berdiri dan dicintai oleh para penikmat tembakau lokal. Harga yang relatif lebih murah dengan rasa yang tak pernah berubah dari 2 dekade sebelumnya membuat penikmatnya menjadi begitu militan. Lelaki muda dengan tubuh kekar itu mengangkat satu persatu barang dengan begitu mudahnya. Ia sudah terlalu terbiasa hingga berat yang membebani orang lain terasa begitu ringan baginya. Anggit berasal dari kecamatan lain, 10 kilometer dari desa Sukolilo. Beruntungnya, ia memiliki sebuah motor tua peninggalan sang ayah yang meninggal 4 tahun lalu. Perkembangan pabrik tembakau Sukolilo membuatnya tertarik untuk ikut bergabung dan menjadi pengantar tembakau. Sesekali, ia pergi bersama Lewadi, namun lebih sering pergi sendiri dengan berbekal daftar nama dan alamat tujuan di lembaran-lembaran kertas. Selama beberapa bulan belakangan, ia belum mendapatkan tugas lain. Apa yang ia lakukan adalah kegiatan yang diberikan sejak awal ia bekerja. Anggit merupakan pemuda yang sangat teratur. Ia selalu datang pagi sebelum waktunya dan pulang sore tepat setelah jam kerjanya berakhir. Ia tak pernah bertahan di Sukolilo, meski ada beberapa pekerja lain yang mengajaknya untuk sekedar minum kopi dan mengobrol. Karena itu, ia tak pernah pulang melewati senja, saat dimana menjadi waktu krusial bagi 2 dimensi yang seringkali dibatasi membran tipis dan acap kali bertabrakan. Ket, cangkrong dhisik, moso bendino kur mulai cepet terus, ajak Lewadi yang memperhatikan Anggit sejak hari pertamanya bekerja. Nggih, Pak, jawab singkat karena merasa tak enak pada Lewadi. Meski keduanya cukup akrab, namun Lewadi adalah atasannya, ia tak mungkin menolak. Terlebih karena Lewadi adalah orang kepercayaan Juragan Winarno. Sore sudah tiba. Para pekerja pabrik berangsur pulang. Jalanan desa yang kini dibalut aspal hitam dan mulus menjadi ramai dilewati kendaraan para pekerja. Sepeda, motor tua, bahkan beberapa masih ada yang berjalan kaki karena lokasi rumah yang tidak terlalu jauh. Anggit duduk di sebuah gubuk dengan sebuah kentongan bambu yang menggantung di depannya. Sebuah pos ronda yang sering dijadikan tempat mengobrol para penduduk desa sembari menikmati kopi hitam pahit. Tak ketinggalan berbatang-batang rokok kretek sebagai teman berbincang. Mereka tak hanya berdua, beberapa warga lain juga ikut mengobrol. 2 di antara mereka datang sambil membawa singkong rebus agar obrolan mereka semakin meriah. Sejak awal Anggit melamar untuk bekerja di pabrik, Lewadi melihat sesuatu yang spesial pada pemuda itu. Untuk ukuran orang desa, Anggit terlihat begitu berbeda. Kulit yang lebih cerah, tubuh yang tinggi dan tegap. Anggit sangat cocok jika menjadi polisi atau tentara. Namun, pemuda itu tak pernah punya niat untuk memakai seragam. Setidaknya itu yang pernah ia ceritakan pada Lewadi ketika mereka berdua berkendara bersama mengantar pasokan kretek dan tembakau. Obrolan ngalur ngidul yang cukup seru membuat perbincangan mereka begitu menarik.
terlalu menarik dan seru hingga mereka tak sadar bahwa malam sudah terlalu lama meninggalkan senja. Menyadari bahwa malam kian meninggi, Anggit memutuskan untuk berpamitan dan pulang menuju rumahnya di kecamatan sebelah. Motor 2 tak tua menggilas aspal yang dingin. Malam ini terasa berbeda. Anggit tak bisa memacu motornya lebih cepat karena lampunya yang kuning dan redup ditambah embun yang entah mengapa turun lebih cepat. Jalanan yang diterangi remang lampu justru terlihat begitu aneh. Pandangannya terbatas, seolah menahannya untuk lebih lama di tempat itu. Anggit berusaha menggeber motornya agar melaju lebih cepat, namun jarak pandangnya terbatas. Ia bahkan tak bisa melihat apa yang ada di tepian jalan. Semuanya terlihat putih, seolah desa itu tengah diselimuti oleh asap tebal. Anggit memelankan sepeda motornya. Dia melihat sesuatu yang bercahaya melintas tepat di atas lampu jalan, sesuatu yang mirip obor, sesuatu yang mirip nyala api. Dia menggenggam tuas rem, menghentikan sepeda motornya, dan menarik nafas panjang. Dia tak ingin bergerak, tetap berada dalam remang yang tak tersorot lampu jalan. Perlahan, detak jantungnya meningkat. Dia paham sekali dengan apa yang tengah melayang di atas lampu jalan. Banaspati. Lek Wadi sudah berada di pabrik sejak pagi. Masa panen sudah tiba dan harus diawasi dengan seksama. Anggit sudah berada di ladang yang tengah dipanen. Ia mengangkat setiap ikatan besar tembakau ke atas bak mobil. Desa itu begitu meriah. Semua orang seakan menyambut panen yang akan membuat desa itu semakin makmur. Bahkan bagi mereka yang merupakan buruh tani, saat panen tentu sudah menjadi saat yang ditunggu. Saat dimana uang terasa dihamburkan oleh sang juragan, saat dimana akan ada pesta panen yang akan dihadiri banyak orang dari luar desa. Juga saat dimana mereka semua bisa makan sepuasnya selama berhari-hari tanpa takut kehabisan uang. Mereka menganggap itu adalah bentuk dari rasa syukur sang juragan atas panen dan bantuan mereka dalam membesarkan pabrik kretek Sukolilo. Setidaknya itu yang ada di dalam kepala mereka. Sudah bertahun-tahun semenjak kepergian Rustam, Juragan Winarno selalu menggelar acara pesta panen, wayang, tayub, pagelaran reok. Tidak ketinggalan layar tancap digelar untuk menyemarakan pesta panen. Semua pagelaran itu hanyalah sebuah bentuk pengalihan dari semua yang terjadi. Mereka bahkan tak pernah menyadari bahwa ada salah satu dari mereka yang hilang setiap tahun. Penduduk desa hanya tahu bahwa satu dari mereka merantau dan meninggalkan desa demi masa depan yang lebih baik. Terlebih, selalu ada kiriman uang dalam jumlah besar bagi keluarga yang anaknya pergi merantau. Bahkan untuk orang tua Rustam yang anaknya sudah hampir 10 tahun meninggalkan desa. Lek Wadi berjalan menyusuri desa yang berangsur sepi. Tak ada yang membuatnya takut. Segala yang menyeramkan sudah ia lihat dan lakukan. Bahkan dialah orang yang mengeksekusi Rustam dengan menusuknya tepat di leher. Dia pula yang membawa Rustam ke tempat paling ramai di desa itu untuk bisa dijual oleh mereka yang tak terlihat. Lelaki tua itu menyusuri desa yang sepi sambil mengayuh sepeda. Dia bisa melihat apa yang tak bisa orang lain lihat. Ia bisa menyaksikan dengan jelas bagaimana wanita-wanita berambut panjang tengah duduk sembari menyurai rambutnya yang berantakan di dahan-dahan pohon sambil tertawa. Dia bisa melihat sosok raksasa dengan bulu hitam lebat, mata merah, dan caling besar dan tajam tengah menggenggam pohon bagai sebuah tongkat kecil. Dia juga bisa mendengar
Kikik tawa anak-anak tanpa tubuh, di mana hanya kepalanya yang menggelinding di antara semak-semak dan rerumputan liar. Atau sesuatu yang tengah melata namun memiliki kepala seorang manusia. Tanpa diketahui para penduduknya, tempat itu menyembunyikan segala hal buruk dan menakutkan, bahkan jauh lebih menakutkan dari apa yang bisa dibayangkan. Lek Wadi membawa tampah anyaman bambu yang berisi berbagai benda sesajen. Lelaki itu tengah mempersiapkan pesta panen agar sang juragan bisa tetap berjaya dan bergelimang harta dan kuasa. Tak ada orang lain, hanya dirinya lah makhluk yang bernafas dan bernyawa, sementara ia membawa bawaannya seluruh warga desa tengah tertidur dan tenggelam dalam mimpi terindah. Tempat itu terasa diselimuti kesepian, begitu hening, hingga tak ada binatang malam yang sanggup mengeluarkan suara. Lek Wadi menghentikan langkahnya. Di hadapannya hanyalah keheningan dan kegelapan total, tak ada orang lain. Ia berdiri diam di antara rak-rak berisi tumpukan tembakau kering yang diikat. Lelaki tua itu menatap, meski mata tuanya tak menangkap cahaya. Ia bisa melihat dengan jelas ada yang tengah meringkuk di sudut terjauh. Dia bisa merasakan pergerakan jemari kurus yang tak nampak oleh mata. Ia bisa mendengar dengus pelan yang tak tertangkap oleh telinga orang lain. Lek Wadi melangkah maju, meletakkan tampah berisi berbagai benda yang tadi ia bawa. Ayam hitam dengan luka di leher yang menganga, darah hitam yang sudah teroksidasi dan berbau anyir di dalam sebuah cawan, juga berbagai bunga dan kemenyan. Bagi orang lain, ia hanyalah lelaki tua yang begitu setia pada sang juragan. Namun bagi keluarga Juragan Winarno, Lek Wadi merupakan guru dan orang yang memperkenalkan keluarganya pada mistisme. Dia pula yang membuat keluarga Juragan Winarno bisa memperoleh apa yang mereka miliki sekarang. Karena Lek Wadi jualah, Juragan Winarno menjadi orang terkaya dan paling dihormati di desa. Lek Wadi menaruh bawaannya, menunduk dan mundur perlahan. Kretek, kretek. Derak terdengar menggema, seperti tulang-tulang kaku yang sendinya bergerak, seperti rangka kursi tua yang sudah lama tak diduduki. Yang sedari tadi meringkuk di sudut terjauh dan tergelap gudang bangkit dan bergerak. Tubuhnya yang kurus memudahkannya untuk melangkah tanpa menyenggol deretan rak dengan celah-celah sempit. Tungkai-tungkai dan lengan panjangnya mempermudah untuk sampai di titik yang lain. Sosok itu menunduk, membaui apa yang tersaji di depannya. Di luar pabrik, riuh rendah suara terdengar. Langkah-langkah hiruk pikuk menyapa telinga mereka yang sudah terlatih. Belum saatnya, tapi tak lama lagi pasar akan segera dibuka. Mereka hanya menunggu apa yang bisa mereka dapat nantinya, sesuatu yang akan menjadi komoditas dan transaksi untuk memperkaya sang juragan. Mereka merasa tak sabar. Sudah hampir 1 dekade lamanya mereka menunggu untuk mendapatkan komoditas bagus, bagian tubuh tanpa nyawa dari seorang perjaka. Anggit, nanti tolong temani Lek Wadi ke kabupaten sebelah ya, pinta Juragan Winarno yang sedari tadi berkeliling dan melihat berbagai proses pengolahan tembakau yang sudah dipanen. Oke Juragan, jawab Anggit singkat sambil mengencangkan ikatan tembakau yang akan dikirim. Anggit memang hendak mengirimkan pasokan, namun tak tahu kalau akan diminta pergi ke kabupaten sebelah. Pantas saja tembakau yang ia angkut lebih banyak dari biasanya. Pemuda itu berpeluh karena begitu beratnya tembakau yang ia angkat. Lengannya yang berotot menampakkan gurat-gurat. Satu persatu
Ikatan tembakau dimuat dan tersusun rapi di bak belakang mobil. Terpal digelar menutupi seluruh muatan, melindungi tembakau dari debu dan air hujan yang bisa saja turun tanpa bisa ia sangka. "Bangkit, wes siap." Suara serak membuat Anggi terkejut. Entah bagaimana caranya, namun ia tak menyadari kedatangan Lewadi yang tiba-tiba saja sudah berada di belakangnya. "Sampun, Lek," jawab singkat, kemudian mengajak Lewadi berangkat menuju tempat tujuan mereka. Dua lelaki beda generasi itu berkendara membelah jalanan desa yang panas karena tersengat matahari. Tempat tujuan mereka berjarak hampir 2 jam dari desa Sukolilo. Kali ini bukan lagi Lewadi yang menyetir. Lelaki tua itu hanya duduk sembari mengarahkan tujuan mereka sambil menikmati rokok kretek yang tak henti-hentinya ia hisap. Bagi Lewadi, ini adalah hal yang biasa, mendekatkan diri pada calon yang terpilih untuk dijadikan persembahan pada mereka yang menjanjikan kekayaan dan kejayaan. Cara yang sama seperti yang ia lakukan pada Rustam 1 dekade yang lalu. Anggit merebahkan diri di kasur kapuknya yang tak lagi empuk. Pemuda berbadan kekar itu mencoba memejamkan matanya yang belum mengantuk. Tubuhnya begitu lelah, sendi-sendinya terasa kaku, kepalanya terasa berat, namun matanya masih saja sulit untuk tertutup dengan tenang. Kantuk masih belum bisa dijemput. Ia masih menunggu sembari menatap gelap tiang-tiang penyangga atap. Tak ada langit-langit kamar. Di atas tubuhnya terbentang kegelapan di antara sekat dinding dan genteng yang menjadi peneduh. Malamnya tak begitu nyaman, rasanya begitu gerah, rasanya begitu pengap. Jendela dibuka sedikit agar sirkulasi udara bisa lebih terjaga. Setidaknya rasa pengap bisa berganti dengan udara dingin dari luar rumah. Benar, kamar Anggit yang tadinya terasa panas dan pengap perlahan suhunya turun. Pemuda itu merasa lebih nyaman, namun rasa kantuknya tak kunjung tiba. Ia terus saja terjaga, seolah ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Sesekali ia bangkit dan duduk di kursi kayu dan merokok. Sesekali Anggit menoleh ke jendelanya yang sedikit terbuka. Ia menatap lekat sembari menghisap kretek di mulutnya. Dia merasa ada yang berbeda, sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Kamar yang biasanya menjadi sarang dan melindunginya dari dunia luar justru berbeda. Hush. Anggit terkejut. Dia seperti melihat kelebatan bayangan dari arah luar. Pemuda itu berdiri, melangkah menuju jendela. Satu tangannya membuka jendelanya pelan sembari mendekatkan wajahnya agar dapat melihat lebih jelas. Tak ada apapun di sana. Hanya ada keremangan di ruang kosong, sekat antara rumahnya dan tetangga. Pemuda itu membuang abu, lalu menghisap kreteknya dalam. Berada di dekat jendela membuat tubuhnya yang sedari tadi berkeringat merasa sejuk. Dia berharap semoga setelah ini kantuk segera menyapanya. Esok pagi ia harus bekerja. Ia tak ingin terlambat, meski itu hanyalah sebuah kemungkinan kecil. Asuk! Anggit mengumpat. Sesuatu melintas dengan cepat, menyentuh pucuk hidungnya. Ia bisa merasakan angin yang berhembus cepat menghantam wajahnya. Ia juga merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pucuk hidungnya. Tanpa ragu, ia membuka jendelanya lebar dan menjulurkan kepalanya keluar. Ia menoleh ke kiri kanan, berharap ada yang bisa ia tangkap dengan matanya. Tak ada apapun yang bisa ia tangkap, hanyalah gelap dan juga remang. Ia menarik nafas, beranggapan mungkin saja hidungnya tersentuh oleh sayap kelelawar yang basah. Anggit menarik kepalanya yang melongo keluar jendela. Dia mematikan kreteknya dan menutup sedikit jendela agar tak ada binatang yang masuk, tapi tetap ada celah untuk sirkulasi udara. Kresek,
Kresek. Suara terdengar dari luar, namun Anggit sama sekali tak hirau. Pemuda itu kembali ke peraduannya yang sama sekali tampuk. Matanya mencoba memejam. Kegelapan adalah selimut terbaik bagi tubuhnya yang lelah, namun ketika satu indera dinonaktifkan, maka akan menajamkan indera yang lain. Matanya tertutup, namun telinganya terbuka lebar dan semakin tajam. Ia bisa mendengar bunyi gemeresak yang sesekali terdengar dari luar, bunyi yang menyelinap masuk melalui celah jendela yang dibiarkan sedikit terbuka. Srek, srek. Suara terdengar kembali, namun kali ini makin mendekat dan jelas. Bunyi yang begitu khas, seperti sesuatu yang bergesekan dengan permukaan tanah secara berulang, mirip seperti orang yang sedang menyapu. Anggit semakin tak bisa terlelap. Matanya sudah mulai berair dan perih, namun suara dari luar terasa semakin nyaring dan mendekat. Anggit bergerak, memposisikan tubuhnya berbaring miring menghadap jendela. Ia terus mencoba berpejam, namun suara yang terdengar seolah menyuruhnya untuk membuka mata. Perlahan ia mengerjap, matanya membuka sembari beradaptasi dengan kegelapan. Ia memicing. Ada yang berbeda di jendela. Matanya yang sudah beradaptasi dengan gelap melihat titik berwarna putih di celah jendela yang sedikit terbuka. Suara gemeresak yang tadi terdengar kini hilang, namun gangguan itu tak lagi berbentuk suara. Titik berwarna putih itu bergerak pelan semakin tinggi hingga Anggit bisa melihat bagian yang lain. Sebuah garis lengkung yang gelap terlihat berjarak 4 jari dari titik putih. Anggit menajamkan pandangannya, mencerna apa yang nampak di kegelapan. Dia sadar bahwa itu bukanlah kelelawar atau binatang, bukan pula pendar cahaya dari apapun. Semakin ia menatap, semakin ia menajamkan pandangan, ia semakin sadar bahwa yang nampak dari celah jendela adalah wajah yang tengah tersenyum padanya. Titik putih yang merupakan mata dengan lengkungan gelap membentuk mulut tersenyum yang perlahan terbuka. Dalam diam, Anggit berusaha tetap tenang, meski ia menyadari bahwa degup jantungnya berpacu semakin cepat. Perlahan ia bergerak tanpa suara, berusaha agar dipan kayunya tak berderit. Pemuda itu duduk dan menurunkan kakinya menjejak lantai. Ia berusaha berdiri untuk secepatnya bisa meraih jendela dan menutup paksa. Kakinya yang tak beralas membuat langkahnya tak terdengar. Dengan cepat, Anggit menjulurkan tangan dan menarik cepat jendela agar tertutup rapat. Ini adalah kali pertama dia paham bahwa masih banyak hal tak lazim yang terjadi, namun ia tak menyangka bahwa hal semacam itu akan menyapanya di rumah. Suara gemeresak itu masih terus terdengar, dibarengi dengan ketukan-ketukan dan cakaran di daun jendelanya. Anggit menafikan apa yang ia dengar. Ia kembali ke peraduannya untuk mencoba terlelap. Dia tetap bertahan, berpejam, hingga puncak sepertiga malam terlewati, disambut dengan suara tarhim nyaring dari masjid terdekat. Pabrik kretek Sukolilo berjalan seperti biasa. Para wanita memotong gulungan tembakau dan menjemur di bawah terik matahari. Irisan daun-daun yang sudah kering akhirnya dilinting menjadi kretek dan dibungkus untuk diedarkan. Namun ada hal yang berbeda. Tak ada Anggit, sang pemuda kekar yang biasa berlalu lalang mengangkat buntelan demi buntelan besar tembakau ke mobil bak terbuka. Pemuda itu menitipkan pesan pada tetangga bahwa ia tak bisa bekerja karena sakit. Ia tidak menjelaskan sakit apa yang tengah mendera, membuat beberapa orang sontak menyimpan tanya. Bagaimana mungkin pemuda yang terlihat begitu bugar seperti Anggit jatuh sakit hingga tak masuk kerja? Sementara di rumah, Anggit hanya terbaring dengan memar-memar yang muncul di permukaan kulitnya.
Pemuda itu merasa nyeri di sekujur tubuh, seolah ia baru saja dikeroyok dan dipukuli. Perutnya terasa sakit dan mual, tenggorokannya kering, dan matanya terus-menerus berair. Ibunya, yang merupakan seorang janda, mau tak mau harus tetap berada di rumah untuk menjaga anak semata wayangnya. Di lain sisi, Anggit yang belum menceritakan gangguan yang ia alami merasa curiga bahwa apa yang menderanya berhubungan dengan apa yang mengikutinya. Ia tak pernah terbentur, pun ia tak pernah terjatuh. Lantas bagaimana muncul memar dan nyeri di sekujur tubuhnya hingga menimbulkan bekas kebiruan? Anggi merasa perutnya bergejolak. Ia memuntahkan semua makanan yang belum sempat dicerna dalam lambungnya. Nasi yang sudah terkunyah halus bercampur sayuran berwarna hijau dan suatu bercak berwarna merah. Dengan susah payah, ia berusaha bangkit, membersihkan lantai dengan pakaian kotor yang belum dibawa dicuci. Anggit bangkit dan berjalan gontai. Ia merasa perutnya terus-menerus bergejolak, tenggorokan yang kering terasa gatal, seolah ada yang bergerak dan merayap keluar dari kerongkongannya. Dia sendirian. Ibunya yang tadi menjaganya sedang keluar untuk membeli sesuatu. Sambil berpegangan dinding, Anggit berjalan pelan menuju kamar mandi untuk membersihkan pakaian kotor yang tadi ia gunakan membersihkan muntah. Anggit berpikir, ada baiknya ia menyediakan sesuatu untuk berjaga-jaga, siapa tahu nantinya akan muntah lagi. Anggit melangkah pelan. Baru saja kaki kirinya melewati ambang pintu kamar mandi, perutnya kembali bergejolak dan tak mampu ditahan. Seluruh isi perutnya kembali keluar. Namun kali ini ada yang berbeda. Tak ada sisa makanan yang keluar, melainkan cairan merah dipenuhi sesuatu yang tengah menggeliat. Mata Anggit membelalak karena terkejut kalau melihat apa yang baru saja keluar dari perutnya. Segumpal cacing tanah yang menggeliat terlihat jelas. Tanya itu ada bila-bila sepanjang 5 cm dengan ujung yang runcing. Asok, apa ini? Kok malah ono cacing karo paku? Anggit memaki dalam batinnya. Bagaimana mungkin ada cacing dan paku yang keluar dari perutnya? Dia sadar sesuatu yang tak wajar tengah terjadi padanya. Ia harus secepatnya mencari tahu dari mana gangguan ini berasal. Ia bahkan merunut terbalik apa yang sudah ia lakukan hingga ia mengalami hal seperti ini. Rasanya ia tak pernah melakukan kesalahan, pun ia tak pernah menyakiti perasaan orang lain. Setidaknya itulah yang terlintas di kepalanya yang sedang pusing. Namun apa yang ia pikirkan belum tentu sejalan dengan apa yang terjadi. Pemuda itu membersihkan sisa-sisa kotoran yang keluar dari perutnya, lalu kembali ke kamarnya sambil berpegangan pada dinding agar langkahnya tetap stabil. Dia bisa melihat lengannya yang lebam biru kehitaman, rasanya begitu nyeri. Sementara itu di tempat lain, dupa sudah menyala dengan aroma menyengat yang menguar hebat memenuhi ruangan yang gelap. Tanpa berisi berbagai sesaji dan persembahan terhidang, helai-helai hitam diletakkan di atas cawan gumpalan rambut pendek. Juragan Winarno tengah duduk bersila sembari membaca mantra. Jemarinya mengambil helai rambut dan meniupnya. Rambut milik Anggit. "Bu, iki ono apa ya, Bu? Kok dadi ngene yo?" tanya Anggit pada ibunya setelah menceritakan semua yang ia alami, termasuk sosok yang masuk ke kamarnya, sosok yang ia antar, sosok yang mengintipnya dari luar jendela, dan tubuh memar disertai muntah aneh. "Boleh, koyoke ana sing arep jahat karo kowe," jawab ibunya. Wanita tua itu begitu yakin bahwa seseorang berniat jahat pada anak semata wayangnya. "Terus piye, Bu?" tanya Anggit. "Mangkat nang kabupaten sebelah ono adine mbahmu, Basariso, jaluk tulung,"
Jawab ibunya menyarankan bahwa Anggit harus mendatangi seseorang yang merupakan adik dari kakeknya. Berbekal informasi dan alamat yang diberikan oleh sang ibu, Anggit berangkat diantar seorang tetangga yang umurnya tak terpaut jauh. Motor warisan itu membelah jalanan aspal yang dilalui berbagai kendaraan. Tubuh Anggit begitu lemah hingga ia harus terus memeluk Mukti yang memboncengnya. Perjalanan terasa begitu lama karena motor yang mereka tumpangi tak bisa ngebut. Matahari semakin meninggi sementara keduanya berangkat sejak pagi. 3 jam berlalu. Keduanya tiba di sebuah desa. Tempat yang di kiri dan kanan jalan utamanya merupakan persawahan dibatasi deret pohon jati di antara tiang listrik. "Kula nuwun," ucap Anggit setelah motor yang ia tumpangi bersama Mukti berhenti di sebuah rumah sederhana dengan lampu gantung di terasnya. "Tak kira kowe ora bakal mrene le," ucap lelaki tua setelah pintu terbuka. Mukti dan Anggit dipersilakan masuk. Keduanya kemudian duduk di lantai dingin yang dialasi tikar pandan. Lelaki tua itu menatap Anggit lekat. Dia bisa melihat bahwa sesuatu yang aneh sedang dialami oleh cucunya. Ia beranjak berjalan menuju kamar yang tak berpintu dan ditutupi oleh tirai. Tak lama kemudian, sang kakek kembali sembari membawa sebuah kotak kayu seukuran nampan. Mbah Sariso duduk bersila sembari menaruh kotak kayu yang tadi ia bawa di depan Anggit dan Mukti. Kotak dibuka. Kain hitam disingkap hingga isinya terlihat dari jarak dekat. Mukti dan Anggit bisa melihat bila benda tajam yang runcing di dalam kotak. Bila itu diletakkan di atas sebuah jarik tua berwarna gelap. "Tutup pintunya," ucap Mbah Sariso pada Mukti. Lelaki itu mengangguk dan langsung melakukan apa yang diminta tanpa bertanya. Rumah yang sejuk itu menjadi gelap. Meski secercah sinar matahari masih bisa menembus melewati celah-celah ventilasi dan jendela. Mbah Sariso memejamkan mata. Mulutnya bergerak merapalkan doa dan mantra. Anggit dia memperhatikan sementara Mukti kembali duduk namun di belakang Anggit. Bila tajam dengan pangkal berbentuk bulat berlubang itu diangkat. Mbah Sariso menempelkan besi dingin itu ke tangan Anggit. Anggit yang tadinya berusaha tenang merasa terkejut karena bila itu terasa begitu dingin hingga rasa panas tubuhnya terserap habis. Tubuhnya mendadak nyeri, rasanya berlipat ganda hingga ia harus memejam demi menahan sakit. Seluruh permukaan kulit Anggit yang memar terasa basah. Aroma anyir tercium menguar. Anggit diminta untuk merebahkan diri. Secarik jarik tua berwarna gelap itu dibentang menutupi seluruh tubuh Anggit. Sekilas Anggit terlihat seperti sesosok jenazah kaku. Mbah Sariso terus merapalkan doa dan mantra sembari menempelkan bila yang ia pegang pada tubuh cucunya yang tertutup kain jarik. Darah merembes keluar dari pori-pori kulit tempat di mana bila dingin itu ditempelkan. Jarik tua yang tadinya kering perlahan mulai basah dan menyerap semua cairan berbau anyir. "Wes le, saiki awakmu wes resik," ucap Mbah Sariso setelah menempelkan bila yang ternyata mata tombak itu ke seluruh tubuh Anggit. Lelaki itu membuka jarik yang menutupi tubuhnya. Pakaian yang ia kenakan kini penuh cairan darah dan basah. Mbah Sariso lantas menyerahkan celana dan pakaian hitam yang tadinya diletakkan di dasar kotak. Ia meminta Anggit untuk mandi dan berganti pakaian, sementara pakaiannya yang berlumur darah ia suruh taruh di kamar mandi untuk nantinya dibakar.
Mukti yang terkejut dengan apa yang ia lihat hanya bisa terpaku. Dia diam seribu bahasa. Mulutnya tak berani mengeluarkan suara. Ia memang percaya dengan klinik dan gaib, namun baru kali ini ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tiga lelaki beda generasi itu duduk sembari merokok dan menikmati kopi pahit. Anggit yang sudah mandi dan berganti pakaian terlihat jauh lebih segar dari sebelumnya. Wajahnya tak lagi pucat. Memar yang tadinya ada di kulitnya kini sudah perlahan memudar. "Koe arep ditumpal ke karo juragan mulai," ucap Basariso yang membuat Anggit dan Mukti terkejut. Mereka berdua tidak menyangka bahwa sosok yang begitu kaya dan baik itu justru berniat buruk. "Bawa jarik ini mulai, dadek no kemul pas turu." Lanjutnya lagi yang menyuruh Anggit membawa pulang kain jarik tua dan menjadikannya selimut di kala tidur. Anggit hanya bisa mengiyakan. Ia tak tahu harus berbuat apa selain menurut. Hujan deras mengguyur desa Sukolilo. Tempat yang kala siang hari terasa ramai itu menjadi begitu sepi. Tak ada seorang pun yang berada di luar rumah. Seluruh desa tertidur, rumah-rumah mematikan penerangannya, di mana semua penduduk tengah meringkuk dalam dingin berbalut selimut di peraduan. Namun, itu tidak berlaku bagi dua orang pria. Langkah terdengar dibarengi suara gamelan yang samar mengitari rumah. Derak terdengar dari sisa dedaunan yang jatuh dan terinjak oleh sesuatu. Dan besi bergoyang ditiup angin. Rumpun babu yang menjulang berbenturan satu sama lain. Seorang lelaki tua yang tengah tertidur mendadak terjaga. Suara derak dan langkah terdengar mengitari rumahnya. Ia berusaha menajamkan telinga. Sembari menutup matanya, ia berusaha membaca situasi, mengidentifikasi apa yang tengah terjadi. Dia membelalak, matanya langsung terbuka. Kala nafasnya tiba-tiba tercekat, dia bisa melihat sebuah wajah yang tengah berada di atas kepalanya. Wajah yang berada 3 meter di atas kepalanya dengan lengan dan jemari panjang yang mencengkram lehernya. Dia sadar, dia begitu mengenali sosok yang tengah menerornya. Sosok yang menjaga gudang tembakau kini mendatanginya tepat di peraduan. Lekwadi, lelaki itu tak bisa bergerak dan berusaha meronta. Dia tahu ada yang salah. Dia tahu apa yang sudah direncanakan telah gagal. Lekwadi berusaha membaca mantra, namun ia tak bisa karena nafasnya terhalang. Satu-satunya yang ia bisa hanyalah membuka mulutnya, berharap ada celah kecil agar ia bisa menghirup udara. Jemari Lekwadi mengeras, berusaha meraih lengan yang mendidihnya, berusaha mencakar. Namun tubuh tuanya tak lagi kuat. Apa yang ia pelihara, apa yang ia beri makan, justru kini berusaha membunuhnya. Mata Lekwadi memerah. Gurat-gurat pembuluh darah muncul. Udara tak dapat ia hirup. Ia tercekat, lalu diam tanpa mampu lagi meronta, dan semuanya gelap. Di tempat lain, gamelan terdengar begitu bergema, nyaring, seakan ada rombongan tayub yang sedang berpesta di sebuah kamar dalam rumah yang megah. Juragan Winarno bersila. Ia menghadap setampa sesajen berupa bunga, ayam hitam yang sudah robek lehernya, secawan cairan hitam yang busuk dan anyir, juga helai-helai rambut Anggit. Mimik wajahnya berubah-ubah, dahinya berkerut, matanya terpejam. Dia berusaha menyelesaikan tugasnya. Sebelum memasuki masa tanam selanjutnya, ia berusaha mengutus semua peliharaannya untuk mendatangi Anggit dan menjemput pemuda itu. Namun, apa yang ia lakukan sama sekali tidak membuahkan hasil. Ia bisa merasakan bahwa Anggit seolah menghilang dan tak bisa ditemukan. Waktunya sudah begitu sempit. Apa yang sudah diberikan padanya sudah tentu harus ditukar dengan harga yang mahal.
Juragan Winarno lupa selalu ada yang lebih sakti darinya. Dia tidak tahu bahwa Anggit sudah mendapat bantuan. Sang juragan tak bisa berkonsentrasi. Ia tak bisa memusatkan pikiran. Kegelisahan dan ketakutan sudah mulai tiba dan hinggap di dalam jiwanya. Sementara itu di luar rumah, suara orang-orang yang saling mengobrol santer terdengar, dibarengi lantunan gamelan gaib yang semakin nyaring. Ia masih berusaha, karena jikalau ia gagal mengorbankan Anggit, maka dialah yang akan menjadi penggantinya. Semua kekuatan hadir beserta konsekuensi di belakangnya. Diar! Suara petir menggelegar, kilat menyambar tanpa henti. Terang hadir sekejap, menggantikan kegelapan malam, menampakkan wajah-wajah mengerikan mengelilingi rumah Juragan Winarno. Derak-derak cakaran di dinding dan atap mulai terdengar. Juragan Winarno yang tak lagi bisa berkonsentrasi, mau tak mau harus membuka kedua matanya. Dia menatap nanar. Kalau ruangan gelap tempatnya bersemedi justru sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk mengerikan. Kepala-kepala menggelinding bebas mengelilingi ruangan. Sesosok ular besar dengan kepala seorang wanita tua tengah melilit tiang penyangga atap sembari menatap penyalang. Juga sosok yang berambut panjang dengan tubuh tinggi menjulang tengah duduk di dinding sekat antar ruangan. Juragan Winarno memekik kala semua yang ia lihat mulai mendekati dan menggerayangi tubuhnya. Tangan-tangan mulai muncul, potongan-potongan tubuh berbau anyir dan busuk mengelilingi. Sosok ular berkepala wanita itu merayap dan melilit kaki hingga pinggang sang juragan. Lehernya tercekik oleh ruas-ruas jari panjang tanpa daging, sementara pipi dan telinganya dijilati gelundung pringis yang tertawa-tawa mengejek. Juragan Winarno berusaha berteriak sebelum tenggorokannya benar-benar tercekat dan tak mampu bersuara. Namun suara hujan dan gelegar petir membuat suaranya tenggelam tanpa mampu mengetuk pendengaran para tetangga. Juragan Winarno berusaha meminta ampun. Ia menangkupkan kedua telapak tangannya. Hanya itu yang ia bisa. Namun perjanjian tetaplah perjanjian. Hutang harus dibayar, dan hutang itu sudah jatuh tempo. Juragan Winarno mulai kehabisan nafas. Dia tercekik. Tulang kaki hingga pinggangnya terasa begitu sakit. Krak! Sang juragan berusaha berteriak di antara gelegar petir, namun suaranya tertahan. Rasa sakitnya begitu luar biasa kala tulang-tulangnya berbunyi dan remuk dililit. Memar-memar muncul dari kulitnya yang putih. Terlihat kontras dengan warna biru kehitaman yang mengucurkan darah dari pori-porinya. Suara gamelan semakin nyaring kala petir mulai menyambar pohon, pucuk rumah Juragan Winarno, dan atap gudang tembakau. Api berkobar di dua tempat sekaligus tanpa ada yang menyadari. Seluruh desa seakan terbius dan dibuat tertidur. Juragan Winarno berusaha meraung meminta ampun, namun semua sudah terlalu terlambat. Angin bertiup kencang. Api merambat dengan cepat membakar tiang-tiang kayu. Di penglihatan terakhirnya, Juragan Winarno dapat melihat rumahnya terbakar. Api menjilati dinding dan segala yang ada di sekitarnya. Ia diselimuti panas dan dingin sekaligus sebelum semuanya runtuh dan menimpa tubuhnya yang tak mampu bergerak. Hamparan menguning padi yang sudah siap panen terlihat begitu indah. Seluruh penduduk desa bersiap untuk menyambut panen raya. Tak ada lagi pabrik tembakau, tak ada lagi gudang besar tempat mereka dahulu menyimpan daun lebar yang akan dijadikan kretek. Desa Sukolilo yang tadinya menjadi pusat kretek berubah menjadi desa penghasil padi. Ya, semuanya sudah berubah semenjak kebakaran yang menimpa pabrik kretek beserta rumah sang juragan. Tanah-tanah
yang ditinggalkan tanpa pewaris kini menjadi hak seluruh warga desa untuk ditanami yang hasilnya akan dibagi sama rata. Tak ada lagi juragan, tak ada lagi sosok yang lebih berpengaruh melebihi kepala desa. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana atau Sojana Story. Waduh, ini sesuai ada beberapa teman yang request ya teman-teman waktu itu. Kisah lanjutan dari misteri pabrik tembakau di Desa Sukolilo ya. Dan bagaimana di sini akhirnya Juragan Winarno menemui akhir tragis dari pesugihan yang sudah dilakukannya. Waduh. Lewadi juga nih. Lewadi ini kalau teman-teman tahu, ini adalah orang yang sudah tega menumbalkan keponakannya sendiri untuk kemajuan pabrik tembakau bosnya yaitu Juragan Winarno. Akhirnya ketemu batunya deh ketika dia ingin menetapkan Anggit. Bahkan sudah menetapkan, bukan ingin menetapkan Anggit sebagai tumbal berikutnya. Ternyata Anggit di sini memiliki adanya si mbahnya dia ya, yang ternyata bisa mengembalikan itu semua, menggagalkan ritual yang sudah dilakukan oleh Lewadi dan juga Juragan Winarno. Dan di sini karena gagal, akhirnya Juragan Winarno dan Lewadi harus menerima segala konsekuensinya. Keduanya meregang nyawa. Wah, pabrik tembakaunya terbakar, rumah megahnya terbakar, dan akhirnya selesai sudah semua yang sudah dilakukan oleh mereka berdua. Luar biasa sekali kisahnya. Semoga kita semua bisa mengambil yang baik dari kisah barusan, dan yang pasti sekali lagi, pesugihan tidak akan pernah berakhir dengan indah teman-teman. Seandainya ada yang indah itu hanya sesaat aja, sisanya ya udah selesai. Di dunianya sengsara, di sananya apalagi. Makasih Bang Jana atas kisah yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa klik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain atau pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.